penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Ya, ini atas segala dosa umat manusia. Nah, banyak orang bertanya-tanya, apa iya Tuhan masih menyatakan penghukuman atau penghakiman atau murka atas dunia ini? Nah, ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh saudara-saudara kita, ya. Jadi sebenarnya ini masih ada. Karena banyak juga yang mengatakan, bukankah dia telah datang sebagai anak manusia? Jadi tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman. Jangan salah. Kedatangannya sebagai anak manusia, Elohim memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaharui segala kelakuan kita, ya, untuk memperbaharui segala hidup kita. Kedatangannya ke dalam dunia adalah sebagai tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita yang tidak layak. Kenapa kita tidak layak? Karena seluruh umat manusia, semua umat telah berbuat dosa, ya. Semua umat telah berbuat dosa. Nah, mengingat dosa ini, maka tidak ada seorang pun yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Nah, di sanalah Elohim menyatakan kasih-Nya. Di sanalah Elohim datang ke dalam dunia memberikan kesempatan bagi setiap kita supaya kita beroleh selamat, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Nah, di sanalah tujuan daripada pengorbanan, tujuan daripada kedatangan Tuhan Yehushua HaMasyiah ke dalam dunia, menghapus segala dosa. Namun, apakah di saat penghapusan itu telah dinyatakan, maka tidak ada lagi penghakiman? Ada. Bahkan yang perlu kita takutkan, ya, yang perlu kita jaga adalah penghakiman terlebih di saat dunia ini sudah selesai. Karena seluruh umat manusia akan dihakimi seturut dengan perbuatannya, ya. Jadi, apakah di bumi ini penghukuman itu masih ada? Masih, ya. Supaya manusia juga tidak merajalela untuk melakukan kesalahan. Dan sesungguhnya peringatan-peringatan pun Tuhan sudah berikan, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan? Barang siapa dengan sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban tebusan akan dosa tersebut. Atau artinya Tuhan tidak akan datang lagi untuk menebus dosa, tetapi yang ada apa? Penghakiman, ya. Bahkan dikatakan kematian. Nah, makanya jangan hidup di dalam pengajaran yang mengatakan kita hidup di dalam kasih karunia, sehingga kita tidak berjuang, kita tidak berusaha untuk hidup kudus, ya. Karena di saat kedatangannya, dengan kedatangannya yang telah memberikan kita kesempatan untuk memperbaharui segala sesuatu, Elohim berfirman supaya kita itu mengerjakan keselamatan. Nah, mengerjakan keselamatan itu ya seperti apa? Nah, mengerjakan keselamatan itu ya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Elohim, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi di sini apa yang Elohim gerakan, apa yang Roh Kudus gerakan untuk kita pelajari pada malam hari ini, ya. Penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Beberapa hari lalu saya membaca komen-komen, ya. Nah, baik komen di channel asli saya ataupun di channel-channel lain yang juga mengupload video-video kita, ya. Karena di channel-channel lain banyak juga, ya. Tapi di sini saran saya bagi saudara-saudara terkasih, supaya pelajaran yang kita terima itu murni apa penuh, ya. Nah, saran saya ikuti channel asli saya. Channel saya hanya ini, ya. Channel tim pelayanan kasih ini atas nama Heni Situmorang. Channel-channel yang lain bahkan saya tidak kenal. Nah, tetapi saya bersyukur juga, ya,
di mana pemberitaan ini diberitakan. Kalau motivasinya yang lain itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi bagi saya yang penting pemberitaan ini diberitakan, hanya maunya semua ya, jangan dipotong-potong. Sehingga seperti tadi ya, banyak yang komplain. Masakan sih seperti ini, masakan seperti itu ya. Jadi saya katakan, ibu buka YouTube-nya dari mana? Nah, mereka kirim, ada yang dari channel John Pregador, Mana Surgawi. Nah, jadi mereka bilang itu bukannya ibu. Oh bukan, itu bukan saya. Nah, tetapi itu mungkin saudara-saudara kita walau kita tidak kenal wajah ya. Nah, jadi saya katakan tadi, saran saya ikuti channel asli saya dan ikuti semua ya hal-hal yang saya sampaikan di dalam pemberitaan itu supaya tidak salah paham. Karena kadang kan namanya dicuplik-cuplik, nggak keseluruhan, kan bisa salah paham. Akhirnya tadi waktu saya kirimkan, saya katakan coba ibu lihat di menit kesekian ya, saya ada jelaskan. Jadi bukan saya tidak menjelaskan, karena Tuhan memang memberikan nubuat, tetapi Tuhan juga memberikan peneguhan. Bukan semata-mata hanya kasih nubuat itu sehingga saudara menjadi merasa takut ya. Nubuat itu sebenarnya adalah peringatan-peringatan yang diberikan Elohim bagi kita supaya kita semakin maju ya, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya hubungan kita kepada Elohim semakin kuat. Jadi kalaupun satu contoh peringatan-peringatan seperti ini nih ya, penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Nah, di balik kata-kata ini nanti ada peneguhan-peneguhan yang Tuhan berikan ya. Tidak mungkin dunia ini tidak akan berlalu. Dunia akan berlalu, dunia akan selesai. Tidak mungkin dunia ini dibiarkan dengan segala kejahatan. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyatakan penghakiman ya. Makanya ada di dalam Wahyu tertulis Tuhan, sampai kapan engkau akan menghakimi mereka? Kata jiwa-jiwa orang yang telah terdahulu ya. Nah, jelas mereka katakan, mungkin bisa kita baca dari Wahyu dulu ya. Kita lompat dulu. Wahyu pasal ke-6 kalau tidak salah ya. Oke. Wahyu pasal ke-6 ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jadi hal ini masih akan datang. Hal ini masih akan terjadi, yaitu apa? Penghakiman dan pembalasan yang akan diberikan Tuhan kepada bumi, kepada orang yang diam di bumi. Kenapa? Oleh karena pemberontakan mereka di hadapan Tuhan, oleh karena penganiayaan mereka akan umat-umat kudusnya Tuhan. Jadi masih terjadi. Karena tadi ada juga yang mengkomen ya, yang di Wahyu itu tidak akan terjadi. Tuhan tidak akan menyatakan murkanya lagi. Itu di perjanjian lama katanya. Ya, seru sih baca-baca komen ya. Jadi sehingga saya pun itu menjadi topik. Apa yang menjadi pernyataan dan pertanyaan saudara perlu saya jawab supaya apa? Saudara pun berpengetahuan dan berpengertian. Nah, tadi ada yang menyebutkan kalau wahyu itu hanya sebatas penglihatan yang tidak akan terjadi. Lah, itu salah. Itu pemahaman dan pengajaran dari mana? Ini Wahyu adalah kitab terakhir yang dimana penggenapannya harus tergenapi. Dan setelah ini tergenapi selesai. Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah rule ya. Itu adalah satu jenjang yang suatu jenjang ya, penggenapan daripada hidup kita selama ada di dalam bumi ini. Mulai dari penciptaan ya sampai penghukuman.
Nah, itu wahyu masih berjalan ya saudara ya. Jangan dikatakan kalau itu hanya sebatas penglihatan Yohanes ya. Bahkan ini yang harus kita pelajari. Wahyu ini yang harus benar-benar kita pelajari supaya di hari-hari terakhir kita mengerti apa yang kita hadapi, apa yang ada di hadapan kita, supaya kita bisa bijaksana, supaya kita berpengertian dan memiliki pengenalan ya akan apa yang ada di hadapan kita ya. Oke, ini ada yang bertanya channel Pak Dok Tony. Ya sebenarnya itu bukan channel saya ya, karena saya juga tidak mau memanipulasi dengan apa, membuat wajah-wajah orang lain tetapi yang muncul wajah saya. Itu kan hanya menarik simpatisan ya. Nah, karena kita tidak boleh berdusta di hadapan Tuhan sekecil apapun. Jadi channel saya ya ini ya, atas nama saya Henny Situmorang ya, dan video-video saya di sini ya paling saya dengan saudara Immanuel ya. Nah, jadi siapa tahu nanti ada sesuatu yang mengatasnamakan saya ya, yang akhirnya ada hubungannya dengan uang atau apa, tidak ya. Nah, dan WA saya ya hanya ini ya, WA saya yang tertera di layar. Nah, jadi kalau ada WA selain ini mengatasnamakan saya, bahkan ada kepentingan-kepentingan lain yang dibicarakan ya, jangan percaya, itu bukan saya ya. Nah, itu bukan saya. Oke, nomor saya hanya ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang masih harus tergenapi ya. Jadi kalau kita pelajari kitab Wahyu, bahkan menjelang hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan ya, banyak hal yang terjadi ya, bahkan banyak kesusahan yang terjadi ya, bahkan banyak hal-hal yang harus kita pahami. Nah, jadi masalah penghakiman dan penghukuman itu sudah tertulis. Bahkan cawan murka itu ada. Karena pada akhirnya setelah nantinya ya kedatangan Yahushua HaMasyiah, nah di sana cawan murka itu pun akan dinyatakan, penghukuman dan penghakiman akan dinyatakan ya. Jadi jangan pernah mengklaim kalau kitab Wahyu itu adalah suatu kitab yang tidak akan terjadi. Jangan pernah mengklaim kalau Wahyu itu hanya sebatas penglihatan. Karena Elohim datang, Elohim berfirman melalui apa? Mimpi dan penglihatan juga. Nah, mari saudara terkasih, saya mau mengundang saudara untuk membaca dari Yehezkiel ya, pasal yang ke-14. Oke. Ya, benar, ini ada komen ya. Biarlah itu jadi berkat. Benar sekali. Karena saya ambil nilai positifnya ya. Jadi bebas siapapun ngambil video ini. Karena apa? Supaya pemberitaan tentang nama Tuhan itu semakin dinyatakan. Jadi kita tidak usah komplain ya, tidak apa-apa. Hanya tadi seperti yang saya katakan, kalau itu sudah ada hubungannya dengan uang mengatasnamakan saya, nah, itu bukan channel saya, itu bukan bukan saya. Apalagi dari nomor WA atau siapa tahu dibuat FB saya hanya satu. Jadi kalau ada FB yang lain, karena ini pernah kejadian, ada satu halaman yang membuat nama saya dan foto saya, dan mereka membuat grup WA dan menggalang dana. Saya tidak pernah menggalang dana ya. Nah, jadi ada penggalangan dana di sana. Nah, di saat saya buat YouTube ada nomor WA saya di WA. Nah, jadi saya ditanya, "Loh, bukannya ibu WA-nya yang satu lagi apa tidak aktif?" Saya tidak punya WA yang satu. Memang saya punya nomor pribadi ya, tetapi itu tidak ada grup-grup di dalamnya. Saya bilang enggak ada. Tapi kemarin kita ada penggalangan dana, Bu. Nah, saya bilang, "Mohon maaf, itu bukan saya." Apalagi ibu ini dari Amerika loh ya, itu bukan saya. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan ya. Kalau ada penggalangan dana mengatasnamakan saya, itu bukan saya. Nah, jadi nomor saya hanya ini saja, 4135 buntutnya.
Oke, kita baca dari Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 23. Panjang sekali ini ayat. Ya, sabar ya saudara ya. Hukuman tidak tertegahkan lagi. Nah, tertegahkan itu seperti apa? Ya. Itu tidak bisa ditiadakan lagi gitu. Ya. Jadi hukuman ini memang harus dinyatakan. Nah, jadi kadang orang berpikir, itu kan Bu perjanjian lama. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, sejarah itu tetap berulang. Karena hidup manusia bukan semakin baik, bahkan kehidupan manusia semakin merosot. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Ya. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu terjadi, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Atau, jikalau aku membuat binasa binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Nah, coba diperhatikan ya, tentang ketiga orang itu tadi. Dalam ayat ini ada 4 kali diserukan ya. Tadi sekali ya. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau, jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang itu, ketiga orang tadi siapa? Ayub, Daniel, dan Nuh. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau, jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya, mereka akan menghibur kamu. Kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Ya.
Jadi di sini jelas Elohim menyatakan kemurkaannya, jelas mengatakan penghukuman penghakiman yang akan dinyatakan atas Yerusalem. Ya. Kenapa tadi dikatakan sekalipun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Ayub, nah, Daniel dan Nuh, ya. Apa arti daripada nama-nama tersebut? Tuhan sampaikan kepada kita, ya, supaya kita memahami. Nah, kadang di bumi saat ini banyak orang yang mengandalkan manusia, ya. Nah, banyak orang yang mengandalkan abdi Tuhan, ya, dan bahkan bersandar kepada mereka. Jadi mereka merasa di zona nyaman dengan adanya abdi yang masih Tuhan pakai, ya. Nah, tetapi di sini di saat penghukuman hendak dinyatakan atau penghakiman hendak dinyatakan, apa yang Elohim katakan, ya? Bahkan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran mereka. Nah, waktu saya berdoa, saya tanya, Tuhan, apa arti daripada ketiga abdimu yang ada di sana, ketiga hambamu yang ada di sana, ya? Nah, Tuhan katakan kalau Nuh itu melambangkan umat yang tunduk akan firman Tuhan, ya. Ayub melambangkan umat yang tulus, dan Daniel melambangkan umat yang penuh pengertian. Nah, kalau sekalipun ada orang-orang seperti ini di sekelilingmu, jangan pernah engkau merasa di zona nyaman, karena segala sesuatu tergantung kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan sekalipun ada nabi Tuhan yang ada di hadapan kita, apakah itu sudah menjadi jaminan kita untuk diselamatkan? Karena tugas mereka tugas orang-orang yang karib dengan Tuhan ini, mereka ini sahabat-sahabat Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang karib dengan Tuhan. Tugas mereka hanyalah menyampaikan segala kebenaran, ya. Bukannya jadi menggandeng saudara untuk masuk surga, tetapi menuntun saudara dan saya supaya kita masuk surga. Jadi kalaupun ada nabi di tengah-tengah kita, bukan berarti itu sudah menjamin kita untuk masuk surga, ya. Karena seorang nabi tersebut, ya, seorang abdi tersebut, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa perbuatan benar yang dia lakukan. Jadi supaya kita selamat, saudara selamat, saya selamat, apa yang kita dengarkan dari para nabi itu dan pengajaran-pengajaran dari abdi Elohim, mari kita lakukan, ya. Bukan berarti kalau satu contoh, ya, si Ayub dekat dengan sahabatnya. Nah, bukan berarti karena kedekatan mereka sahabatnya ini jadi masuk surga. Kalau memang masih ada karakter dalam diri sahabatnya ini, walaupun karib, ya, dengan Ayub, kalau memang masih ada karakter di dalam diri seseorang tadi yang kurang berkenan, ya tetap. Jadi si Nuh tadi hanya menyelamatkan dirinya dengan kebenaran yang ada padanya. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan anak cucu daripada orang-orang lain, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di negeri itu, tidak bisa, ya. Jadi di sini pun saya sampaikan, ya. Tadi kami sharing-sharing di sini, saya katakan, sekalipun kalian melihat saya di sini, ya, saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apakah dengan kalian bersahabat dengan saya sudah menjamin, ya? Kalau sekiranya lah dulu saya Tuhan nyatakan masuk surga, ya, apakah itu sudah menjamin kalau saudara masuk surga? Tidak. Jadi di sini mengajarkan jangan mengandalkan manusia. Jangan karena kekaripanmu dengan gembalamu saudara berpikir kalau saudara sudah akan diselamatkan. Bukan. Penyelamatan itu Tuhan berikan dengan nilai yang ada pada dirimu, yang akan Tuhan lihat nantinya, ya, yang akan ditimbang nanti dalam neracanya. Jadi semua akan Tuhan lihat.
Kalau memang di saat ditimbang ditemukan ada kekurangan, ya, maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi tadi saya katakan, ya, jadi jangan di saat saya intim kepada Tuhan kalian merasa sudah di zona nyaman. Tidak, tergantung kepada diri masing-masing, ya. Kembali kepada hubungan kita masing-masing kepada Elohim. Luar biasa Tuhan mengatakan, bahkan sekiranya Elohim menyatakan pedang, bahkan walaupun, ya, walaupun ada Nuh di sana, ada Ayub, ada Daniel, ya, bukan berarti mereka bisa menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan, ya. Karena apa? Karena kebenaran yang ada pada diri mereka. Karena pribadi-pribadi seperti Nuh, pribadi-pribadi seperti Ayub, pribadi-pribadi seperti Daniel akan tetap dilahirkan bahkan sampai di zaman ini. Akan tetap ada, ya, keturunan-keturunan daripada bangsa Israel, anak-anak Israel akan melahirkan orang-orang yang seperti ini, yang akan tetap dipakai, yang akan tetap karib kepada Elohim, ya. Nah, tinggal saudara menyikapi di saat ketemu dengan orang yang seperti ini, percaya atau tidak, itu saja. Karena banyak orang yang tidak percaya, ya. Banyak orang terlalu gampang untuk menghakimi. Banyak orang yang terlalu gampang untuk menilai tanpa dia mengenal, tanpa dia melihat, tanpa dia memahami, ya. Makanya kita diajarkan janganlah menghakimi, ya. Jadi jangan terlalu gampang untuk mengata-ngatai sesama, sementara kita pun tidak tahu apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita menghujat apa yang kita tidak ketahui, ya. Nah, saya akan lompat di ayat yang ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Ini tulisan Yehezkiel ini sebenarnya sesuatu yang masih akan terjadi. Itulah kalau saudara sudah mengenal, ya, sudah memahami tentang tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi sejarah akan berulang, ya. Kejadian-kejadian ini akan berulang. Hanya mungkin, ya, di zaman dahulu belum ada helikopter, belum ada pesawat, ya. Di zaman ini sudah ada pesawat, ya. Seperti perbudakan. Perbudakan itu masih terjadi loh, ya. Hanya saya tidak bisa menjabarkan secara detail, ya. Yang sesungguhnya perbudakan itu masih berjalan di zaman ini, hanya disebut sebagai perbudakan modern, ya. Pola pikir kita itu benar-benar dirubah, ya. Cara berpikir kita itu dicemari, diracuni, ya. Disugesti dengan segala sesuatu, ya. Sadar nggak saudara tentang perbudakan modern, ya. Saya pernah melihat satu ilustrasi. Di dalam ilustrasi itu, ya, Raja Firaun, dia duduk dengan bajunya, dan budak-budak itu datang menghadap kepadanya memberikan segala sesuatu. Nah, jadi dibuat gambar modernnya. Nah, modernnya apa? Ada seorang direktur atau pimpinan perusahaan. Jadi staf-stafnya ini yang menjadi budak baginya. Jadi perbudakan modern itu di saat apa? Kita tidak bisa leluasa untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan seturut dengan talenta yang Tuhan berikan, ya. Jadi stagnan di situ aja. Manusia dibuat sekolah, ya kan, nanti sudah S1 gajinya hanya berapa, padahal untuk mengambil S1 habis berapa. Padahal coba kalau manusia berjalan seturut dengan talenta masing-masing, apa enggak luar biasa, ya, luar biasa. Nah, padahal untuk pencapaian kenaikan jabatan pun harus nunggu lama, belum lagi harus kasih uang, ya. Tanpa disadari ini perbudakan modern loh, ya. Makanya
Kerjakan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan telah nyatakan ya dalam kehidupan saudara, karena setiap manusia memiliki talenta yang berbeda-beda yang patut untuk dikembangkan ya. Jadi harus dipahami sampai sejauh itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti tentang itu semua, baru kita akan semakin sukacita dan kita akan semakin terbelalak. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Nah, makanya saya selalu anjurkan kepada saudara datang ke sini. Biar semua saya jelaskan, karena kalau dari sini saya menyampaikannya kena spam saya itu. Ya. Tapi kalau saudara bayar harga 1 hari saja datang ke tempat ini saya buka hati loh, seturut dengan apa yang Tuhan taruhkan. Tadinya saya tidak mau orang berdatangan ya, tetapi ini silahkan datang untuk belajar. Tetapi memang bukan hal gampang juga, karena beberapa itu saya harus tanya jawab, karena kita tidak tahu siapa-siapa saja. Roh Kudus pasti akan taruhkan di hati ini siapa yang layak, siapa yang pantas ya. Nah, jadi tidak sembarangan juga. Jangan pula datang ke sini hanya untuk mengacau ya. Nah, tetapi biarlah datang ke sini semata-mata hanya untuk mengenal, mengetahui pemberitaan supaya berjaga-jaga. Oke, kita kembali kepada kemurkaan yang akan dinyatakan ya. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan 4 hukuman yang berat-berat kata Tuhan, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Saya akan coba baca dari terjemahan lama. Saya selalu anjurkan saudara untuk membaca beberapa terjemahan ya. Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Ini terjemahan lama, ini ada terjemahan baru, ada juga ILT ya. Tetapi demikianlah firman Tuhan Hua, apabila aku menyuruhkan ke dalam Yerusalem 4 bala penghukuman yang sangat ini, yaitu pedang dan lapar dan binatang buas dan bala sampar, hendak membinasakan di dalamnya baik manusia baik binatang. Nah, pernah enggak saudara membaca kalau ini ada tertulis di Wahyu? Kalau saudara hubungkan semuanya, maka saudara akan memahami ya. Mari kita baca di Wahyu materai keempat, apa-apa saja yang akan datang menimpa bumi. Kita baca Wahyu pasal ke-6 ya. Wahyu pasal ke-6 ayat ke-8. Ini wahyu tulisan daripada Yohanes di Pulau Patmos ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi apa yang tertulis di Yehezkiel itu ditegaskan lagi di Wahyu. Nah, apakah ini sudah terjadi atau masih yang akan datang ya? Jadi sesungguhnya di zaman perjanjian lama hal-hal ini sudah banyak terjadi. Nah, namun setelah di perjanjian baru dan di hari yang akan datang, hal ini pun bisa berulang terjadi. Karena apa? Kenapa kemurkaan ini kembali dinyatakan ya? Kalau saudara berprinsip tidak akan ada lagi kemurkaan Tuhan ya. Kenapa Wahyu itu tertulis begitu nyata, begitu jelas tentang apa-apa saja yang dialami oleh bumi ini. Bukan bumi semakin baik loh di kitab Wahyu, tetapi yang ada apa? Kemurkaan Tuhan semakin besar. Pedang berbicara apa? Bencana-bencana yang akan memenuhi bumi ya. Saya tidak heran
Kalau makin banyak bencana yang akan terjadi, mau itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, segala macam, gunung berapi. Nah, ini adalah pedang-pedang yang dinyatakan. Kalau saudara berpikir kejam sekali Tuhan menyatakan itu, nah, pantaskah kita menyatakan seperti itu? Bukankah Dia punya kuasa akan segala hal? Ya, kita tidak pantas mengatakan seperti hal itu. Karena apa? Apakah Tuhan diam dengan segala pelanggaran di bumi? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Akankah Tuhan berdiam dengan segala pelanggaran-pelanggaran? Nah, itu. Jadi di saat pertanyaan saudara seperti hal yang saya sebutkan tadi, ya, apakah Tuhan masih menyatakan murkanya? Ya, maka saya akan kembali bertanya, apakah sudah berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah tunduk akan segala firman Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kita lupa akan pencipta kita. Bahkan sebaliknya, kita memberontak di hadapan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli akan penyalipannya. Nah, di saat tidak ada kepedulian kita akan segala apa yang Tuhan nyatakan, akan segala firman-Nya, apakah Dia akan berdiam? Apakah di saat Sodom Gomora memenuhi bumi, Tuhan akan berdiam? Saya ingat 2016, Elohim berfirman kepada saya, anakku, kemurkaanku akan kunyatakan di saat Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Itu 2016, ya. Dan saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mengikuti segala sesuatu yang terjadi. Ternyata apa, saudara? Ya. Semenjak tahun 2016 dan sampai tahun 2024, ya, Sodom Gomora semakin memenuhi bumi. Lihat bagaimana beberapa negara sekarang yang sudah mensahkan, ya, LGBT. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka lah yang tidak mengasihi diri mereka dengan membiarkan mereka hidup di dalam dosa yang mengundang kemurkaan Tuhan. Apakah Elohim masih berdiam dengan dunia yang seperti ini? Yang ada dunia ini akan digulung. Kemurkaan demi kemurkaan akan dinyatakan, penghukuman akan dinyatakan, pedang sambar kelaparan, binatang buas akan dinyatakan. Dan ini masih akan kita lihat di hadapan kita. Ini adalah sesuatu yang bahkan akan terjadi, bukan hanya sesuatu yang sudah berlalu. Apa yang dituliskan oleh Yehezkiel ini juga akan terjadi di akhir zaman menjelang masa yang akhir. Ini akan terjadi karena di Wahyu dikatakan, ya. Jadi siapa yang mengizinkan ini semua terjadi? Elohim berfirman di sini, beginilah firman Tuhan, jauh lebih dari itu. Aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat. Jadi Elohim mendatangkan, ya, hukuman yang berat-berat atas bumi, yaitu sampar, kelaparan, binatang buas, apalagi satu lagi, pedang. Ini akan terjadi, keempat hal ini akan terjadi karena di kitab Wahyu juga dicatatkan di materai keempat. Karena materai yang kelima, di sini penganiayaan orang-orang kudus. Jadi bersiap-siap, saudara, jangan menganggap dunia ini aman-aman saja, biasa-biasa saja. Jangan saudara menghitung tentang masa 3,5 masa yang dikatakan dengan perhitungan waktu manusia. Kita tidak tahu makna sepenuhnya. Tetapi bagi orang yang telah berpengertian dan yang berpadanan dengan Elohim, pasti mengetahui apa arti 3,5 masa yang dikatakan itu, ya. Jadi ini sesuatu yang akan kita hadapi. Dan saya percaya, bukan saya suka hal itu terjadi, saya tidak senang hal itu terjadi, tapi ini telah dinubuatkan. Nubuatan itu bisakah tidak terjadi? Bisa sesungguhnya. Jikalau apa?
Manusia itu bertekuk lutut dan bertobat. Nah, perkaranya, apakah semakin kita temukan pertobatan atau bahkan pemberontakan yang semakin terjadi? Survei membuktikan semakin pemberontakan terjadi di muka bumi. Apa Elohim akan diam? Apakah pedang sampar kelaparan ini tidak akan terjadi? Akan terjadi. Bahkan kalau saudara mempelajari, ya, penguasa-penguasa bumi bisa disebut sebagai binatang buas, ya, yang hendak menerkam seluruh umat manusia. Ini akan muncul. Di saat mereka akan muncul, ya, mereka merancangkan kelaparan-kelaparan itu. Karena bagi mereka, mereka hendak menguasai bumi. Jadi mereka merancangkan kelaparan itu untuk apa? Depopulasi, pengurangan jumlah manusia, supaya dunia ini tidak hancur. Tujuan mereka menyelamatkan dunia, padahal sesungguhnya menentang Tuhan, menentang Elohim. Karena segala sesuatunya Tuhan telah nyatakan, ya. Dunia ini Tuhan yang menciptakan. Tetapi di dalam firman dikatakan kalau dunia ini pun akan digulung, akan selesai. Karena dunia ini bukan diciptakan untuk selama-lamanya. Tetapi tempat kita menompang untuk sementara waktu. Hanya untuk apa? Untuk diuji kelayakannya. Makanya selagi masih kita menompang di dalam dunia, milikilah rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Elohim. Karena di saat kita takut kepada Elohim, maka kita takut untuk melakukan segala kesalahan, ya. Maka kita akan takut untuk melakukan segala dosa, ya. Jadi kenal Elohim, kenal yang Maha Kudus, maka engkau akan mengerti apa yang pantas dilakukan, apa yang tidak pantas dilakukan, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjut. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan kemurkaan daripada Elohim itu? Tadi saya telah sebutkan salah satunya adalah Sodom Gomora. Ini sudah hancur, dunia ini sudah hancur, ya. Sebentar, tadi ada tulisan saya tidak tahu, supaya dicek. Ada tadi muncul. Oke, kita fokus kembali, ya. Dunia ini sebenarnya sudah kacau balau, ya. Sudah jauh lebih buruk akhlaknya daripada nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita telah mendukakan hati Tuhan, tetapi kita terlebih, kita telah mendukakan hati Tuhan dengan apa, ya. 2 hari lalu saya melihat seorang yang menikah. Dan dia menikah dengan apa? Dengan anjing piaraannya, ya. Nah, ada lagi, dia menikah dengan apa? Dengan boneka anime, ya. Jadi dia gendong bonekanya, seorang lelaki. Jadi perempuannya boneka. Dan itu paling mirisnya, ya, diberkati. Dan ada lagi yang paling miris lagi, ya, menikahkan antara binatang piaraan dengan binatang piaraan, dengan acara-acara, dengan segala kemegahan, kemewahan, ya. Namun yang lebih parah lagi apa? Ya, di saat menikahkan yang sesama sejenis, inilah Sodom Gomora yang lebih mendurhaka di hadapan Tuhan, ya. Laki-laki dengan laki-laki, ya. Beberapa waktu lalu, ya. Oke, tolong tentram, ada suara saya dengar. Siapa itu? Nah, yang lebih parah lagi, ya. Beberapa hari lalu saya melihat video seorang pendeta, pastor, ya. Dia menikah dengan seorang lelaki.
dan masih diaktifkan dalam gereja tersebut. Apa ini? Bukankah ini kegilaan yang sedang terjadi? Bukankah ini pendurhakaan yang sedang terjadi? Bukankah ini pemberontakan yang sedang terjadi? Masihkah kita mengatakan Tuhan tidak akan menyatakan murkanya? Masihkah kita mengatakan Tuhan itu kan baik? Mengapa saudara hanya mengingat kebaikan Tuhan? Saudara lupa kalau Dia adalah Tuhan yang penuh murka. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia adalah Tuhan yang murka. Dan Dia adalah Tuhan yang adil, yang tidak pernah sekali-kali membiarkan orang berdosa. Masakan seorang pastor dia menikah dengan seorang lelaki, ya, dan seorang pendeta juga menikahkan perempuan ke perempuan. Apa ini? Di gereja loh. Apa ini? Bukankah ini penghinaan di hadapan Tuhan? Masihkah Tuhan akan membiarkan hal ini terjadi di bumi? Tidak. Tuhan tidak akan membiarkan, dan saya yakin dan percaya ini segera akan diselesaikan. Dunia ini tidak akan berlama-lama lagi mendukakan hati Tuhan. Cukup, sudah cukup. Sudah cukup dunia ini melukai hati Tuhan, ya. Sudah cukup dunia ini mendurhaka di hadapan Tuhan. Sudah cukup dunia ini menghina Tuhan, karena semua itu hanya menghina kemuliaannya. Karena kita umat ciptaan Tuhan adalah makhluk mulia di hadapannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat manusia, ya, manusia mendurhaka, dan manusia menikmati segala dosa, enjoy di dalamnya, ya. Dan undang-undang di setiap negara semakin parah. Aborsi pun dilegalkan. Coba, apa ini? Ya, ini Indonesia, ya. Kita doakan supaya tidak menerima hal itu. Apa tidak mengajari manusia ini untuk bebas melakukan zina? Apa tidak membebaskan manusia untuk mendurhaka di hadapan Tuhan? Ya, sudah parah. Apakah mata jasmani kita ini tidak dapat melihat semua ini? Masihkah Tuhan akan berdiam dengan semuanya ini? Tidak. Tuhan tidak akan berdiam. Dan Dia akan menyatakan pedangnya atas bumi ini sebagai peringatan, ya, akan seluruh bumi, jikalau Dia sungguh ada dan melihat bumi ini. Jadi kalaupun ada terjadi bencana di mana-mana, semuanya itu adalah teguran-teguran yang diberikan, ya. Bukan saya senang dengan semua bencana itu, bahkan saya membujuk di hadapan Tuhan, sekiranya mungkin Tuhan tahan semua itu. Tetapi di saat pedang itu dinyatakan, seharusnya manusia bertobat. Seharusnya manusia melihat, ya. Kalau tsunami sudah terjadi, semua berseru, Tuhan tolong, jangankan tsunami, gempa saja terjadi, semua memanggil Tuhan. Tetapi di saat ini semua tidak terjadi. Semua menyepelekan Tuhan. Tidak ada yang peduli akan hati Tuhan. Kadang saya ada sedikit kegeraman di hati, ya. Kalau ada terjadi gempa, kan di video ini, ya, langsung semua berseru-seru Tuhan, Tuhan. Coba, rendah kali kita anggap Tuhan itu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Di saat susah saudara memanggil Tuhan. Kenapa di saat saudara bersuka, saudara tidak memanggil Tuhan untuk mengucap syukur? Karena semua itu saudara bisa karena Dia, ya. Jadi parah, dunia sudah parah. Nah, ini ada satu komen, ya, seorang ibu menikah dengan anak perempuannya. Kacau, ya. Bahkan seorang ibu kandung menikah dengan anak lelakinya itu ada. Dan itu baru kejadian. Sudah parah semua, ya. Bahkan yang lebih miris lagi, bahkan di tanah saya ini sekarang lagi dibahas di tanah Batak ini, ya, seorang ayah terhadap anak perempuannya, ya.
Malu saya sebenarnya karena kasusnya bertambah. Ya, kasusnya bertambah di Toba dan tertulis itu Kabupaten Toba. Ada apa ini, saya bilang. Ya. Parah. Ya. Anak 8 tahun. Coba bayangkan 8 tahun masih dia mengandung. Ini kita tonton ya. Apa ini semua? Bukankah ini kedurhakaan yang telah terjadi ya? Kalau kita melihat ya, lebih mendurhaka manusia di zaman ini daripada di zaman para nabi, daripada di zaman nenek moyang kita. Lebih mendurhaka, lebih munafik lagi ya. Karena di zaman ini mengatasnamakan Tuhan, menipu orang. Mengatasnamakan Tuhan, meraup keuntungan. Mengatasnamakan firman hanya untuk nama ketenaran, hanya untuk dipuji. Parah, sudah parah ya. Mari kita buka dari Zakaria pasal yang ke-7. Di Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 ini bisa kita baca apa yang menyebabkan kemurkaan Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ada orang mengatakan di zaman ini kan tidak ada nabi. Jangan salah, di zaman ini suara-suara kenabian masih tetap Tuhan nyatakan. Karena kalau tidak ada nabi, maka liarlah rakyat. Jadi suara-suara kenabian itu masih diserukan. Mau itu perempuan atau laki-laki yang dipakai, ya. Apa perkaranya dalam kehidupan kita? Banyak orang yang komplain dengan saya. Karena apa? Ibu kan seorang perempuan, katanya. Seorang perempuan kan tidak mengajar. Saya katakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan pesan Tuhan sebagaimana Elohim berfirman. Kalau dia berfirman kepada hambanya baik laki-laki atau perempuan, apakah itu untuk dikonsumsi sendiri? Tidak. Ya. Tetapi saya tidak menempatkan diri sebagai pemimpin penjemaatan. Karena pemimpin penjemaatan tidak bisa seorang perempuan. Ya. Jadi gembala itu haruslah seorang imam. Nah, jadi saya ada di sini. Saya dan saudara adalah sama. Kita jemaat biasa. Jadi jangan mencari-cari celah, jangan mencari-cari kesalahan. Karena dengan itu semua kita pun telah berdosa. Ya. Nah, ini Elohim berfirman kepada saya, bahkan saya akan dihukum jikalau saya tidak menyampaikan kepada saudara. Ya. Saya bukan rasul berdiri di sini. Saya bukan gembala berdiri di sini. Saya seorang pendoa. Ya, saya seorang jemaat yang memiliki hati untuk apa? Melayani. Karena Elohim mengajarkan kita semua untuk tetap melayani. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa,
sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut,
dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.